dari usaha UMKM ya bersama PMP Agoy. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Andre dan subscriber serta viewersnya. Ya, Apa? Andre gimana? for Zaman Now ya YouTube-nya. Ya, kok tahu ya? Iya dong, kan survei dulu. Oh iya, oke. Ya, oke Iya, Bu. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, Mas Andre mantap. gimana Ya, kabarnya? sehat juga Bu. Oke, oke. Jadi Alhamdulillah, iya. ya untuk Ibu nih, untuk Ibu tentang PMP Agoy. Apa sih yang menjadi landasan Ibu untuk mendirikan PMP Agoy ini? Oh, yang menjadi ini ya apa Ya, background-nya kenapa iya, bisa muncul pempek? ya, Oke. Jadi sebenarnya ceritanya itu Mas, saya ini kan background saya itu Mas, saya dari matematik ya. ya, Saya alumni dari matematik angkatan 2005. Terus saya itu kan karena matematika cenderungnya itu statistik ya. Jadinya saya menjadi researcher itu kurang lebih sekitar 10 tahun gitu. Memang di sini sebelumnya itu ketika saya menjadi researcher itu kan mulai melayani ya, atau mulai mengenal merek-merek internasional gitu ya seperti Unilever, Nestle, kemudian Toyota, ya tadi FMCG ya fast moving consumer ya, goods, terus juga otomotif juga, terus telco gitu. Dan akhirnya saya di spesifikasinya di communication, high tech and media. Saya itu lama di Markles. Markles itu mungkin kenal Pak Hermawan Kartajaya, Mas. Beliau adalah ya, Bapak Marketing Indonesia. Kemudian ketika ya memang kalau perempuan nih apa namanya pilih ya, akhirnya saya berhenti karena melahirkan anak yang kedua gitu. Jadi waktu itu nyari pembantu juga susah segala macam. Kemudian ya akhirnya Eee, ya gimana kalau kalau ibu rumah tangga kan emang kita biasanya terstruktur jadinya ya, pekerjaan rumah pun waktu itu saya struktur ya, lagi mulai dari nyiapin makanan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi baik suami maupun anak. Nah cuman waktu ini kan sebenarnya awalnya karena ada musibah Mas, jadi, suami saya itu, ya, meninggal tahun 2018, karena kena lemah jantung gitu oh ya, dan, namanya itu yoga, mhm, yoga. Jadi Agoy ini adalah kebalikan dari nama almarhum suami yaitu, Agoy gitu ya, gitu oh ya, dan, beliau orang yang menyenangkan, lucu dan hobi oh makan ya, kita berdua gitu. oh ya, bagus berarti Gitu keren. dan, Ya, kebetulan emang saya dari Jambi, mhm, iya. Nah, kemudian kan kalau di Jambi itu mirip kayak Palembang ya, jadi, Palembang sama Sumatera Barat lah gitu. Jadi kita ya, emang perpaduan dari 2 provinsi gitu kurang lebih. Jadi makanannya itu di sana memang lebih ke pempek sama makanan-makanan Minang gitu dan kebetulan memang karena kebetulan kakak ipar saya itu hobi bikin kue, Mas. ya, Dan kita akhirnya pas pandemi kemarin, ya udah kita coba belajar tuh bikin pempek gitu. Lo kan orang Jambi nih gitu. Ya udah akhirnya ya, saya belajar. Memang belajar itu harus terus ya, never ya, stop learning ya, betul, because life benar. never, ya Ya, ya ya, because life never stop. ya, Jadi belajar belajar bikin, kemudian saya coba apa namanya posting. Alhamdulillah dari teman-teman apa waktu pandemi kemarin kan memang kondisi memang paradoks ya Mas. Jadi kita ya, pada saat sama-sama kena kena apa musibah seperti ini kita saling support, banyak yang beli untuk keluarganya yang sakit, kemudian banyak yang apa mulai work from home itu di rumah. WFH di rumah terus banyak yang beli gitu. Nah, itu memang ya, puncak-puncaknya apa belanja online seperti itu gitu. ya, Kemudian ya alhamdulillah sambil berjalan ya memang akhirnya kita namakan yang PMP Agoy saja gitu ya mengingat tadi itu kan ya. anggap ini sebagai harapannya sih sebagai penyemangat gitu Oh terus iya, baik. iya Ya, sebagai penyemangat biar ada maknanya juga gitu loh bahwa memang ini sebagai bentuk semangat terus
sebagai bentuk usaha ya, semoga kan, Allah mudahkan, Tuhan mudahkan untuk usaha ini, seperti itu. Nah, dilalahnya di Jakarta juga alhamdulillah di-support juga kan ada community, Jakpreneur, Ya, kemudian kan kemudian kita juga ketemu waktu di acara CISE juga ya Mas Andri iya ya, benar Bu ya. di Karir Internship UI, alhamdulillah, ya itulah Mas memang pertolongan ya, Ya, pertolongan, dari yang di atas, terus akhirnya mulai ada apa namanya, mulai diketahui secara awareness-nya udah mulai naik, walaupun memang kenaikannya itu saya rasa memang pelan gitu, tapi, ya, saya pikir nggak apa-apa karena memang volume banyak pun, saya masih masih terbatas karena memang kan, apa namanya, secara kemampuan juga memang bisanya seperti itu dan yang penting kan kualitasnya terjaga gitu, Mas iya Andre. mantap. Berarti terinspirasi gitu ya. Sangat luar biasa ini Bu. Terinspirasi sekali. Mhm. Oke, terus untuk ini mungkin dari PMP Ago ini tadi berlokasi di mana Bu? Kalau misalnya ada yang ingin berkunjung. Kalau untuk PMP Agoy lokasinya di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Ganggeng Raya, nomor 19 di dekat Rumah Sakit Santo Yosef, gitu. Oke. Dekat kantor Lurah Sungai Bambu, iya. Oke ya teman-teman, jadi jangan lupa ya langsung aja capcus ya apabila di hari weekend gitu ya bersama keluarga, teman-teman semuanya ya daripada Iya. jajan di tempat lain yang di PMP Agoy. Oke, kendala dan hambatannya apa aja? Ya, Oh, challenge-nya ya, iya apa, betul, challenge-nya. iya, challenge-nya di awal itu nah, jadi kan karena kan saya kan emang punya background, research marketing ya selama 10 tahun ini, saya juga jadi belajar mengenai bisnis dari mulai apa, kita punya journey itu kan, mulai dari awareness, kemudian, interest, desire, action ya, mungkin itu model yang lama ya, AIDA seperti itu. Ya, Untuk, jadi itu kan secara marketing promosinya. Nah, sementara dalam itu untuk eksternal, untuk, umum gitu ya. Nah, sementara untuk internal sendiri, kita kan udah masuk masalah produksi. ya. Gitu. Jadi, hanya kalau untuk UMKM ini Mas, memang kita itu apa, one man show, sampai nge-packing, Oh iya, apa, bikin bikin materi promosinya gitu, mulai untuk nge-create awareness sampai bikin gimana bikin caption yang menarik gitu. Jadi bener-bener, kita turun langsung, terjun, semuanya gitu. Mulai dari itu tadi, mulai dari nya kurirnya, kemudian bagian promonya ya, gitu. Itu yang biasanya kemudian belum lagi ini kan barangnya itu basah ya. Basah ya, ini kan benar. kita juga harus tahu ini tahannya berapa lama gitu Mas Andre ya. Ya, Jadi ya, memang dan itu kita memang harus detail ya, harus detail, ininya apa, ilmunya juga harus, benar-benar kita catat aja yang kendala-kendala kita, kemudian, ya. eee, solusi apa untuk kendala tersebut, seperti itu. Dan kita juga jadi belajar nih dari YouTube, dari podcast-nya Mas Andri juga Oh kita iya, bisa iya, kan ada juga kan interview dengan beberapa narasumber. Nah, itu kita menjadi ya, bahan evaluasi juga, oh jadi kalau ada tantangan yang tadi kayak misalnya, masa kedaluarsa ini harus di suhu berapa, nah itu juga kita belajar seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya kita harus bikin Canva-nya sendiri, iya benar. sampai bikin logo. Desainnya Bu ya. Iya, Iya, semuanya dari hulu sampai hilirnya gitu. Tapi ya memang seninya, seni marketing kan memang, di situ ya Mas ya, sampai iya, yang penting kan kita jangan jangan cepat menyerah iya karena, terus sih. eee iya, harus di ilmunya. Ya, Oh, kalau kesulitannya di ini, orang lain tuh gimana gitu. Nah, itu yang, titiknya itu harus di sana, seperti itu. iya baik. Oke. Begitu. Berarti banyak ya Bu ya dari istilahnya dari Mhm. planning sampai ke ini ya, pendistribusian gitu ya. Iya, Sampai ke betul tangan betul. konsumen. Nah, iya. Nah, itu Iya, kira-kira dan nanti di konsumen pun belum selesai juga, Mas. Nanti oh kan belum mereka selesai ya? Ya. belum selesai juga kan, mereka ada yang, apa, yang rekomendasi, kan ada yang advokasi, ada loyalty, repeat order gitu kan. Oh iya. Karena Testimoni gitu iya, ya, Bu ya? nah
testimoni betul, Ya, terus dia juga kan, itu juga kita membutuhkan apa, rekomendasi mereka, testimoni mereka gitu. Jadi dan akhirnya nanti balik lagi ya, ke planning-nya lagi, apa yang harus kita improve, apa yang bisa kita pertahankan gitu, betul. gitu Mas. Karena jujur Mas Andre, waktu Ya, awal-awal jualan itu, saya tuh ya, dari malam jam jam 6 dari malam jam 6 maghrib tuh malam lah ya jam 6 iya, iya, maghrib. Heeh, terus habis itu udah siap nih jam 10 malam udah ready. Terus habis itu kan dimasukin kulkas dulu gitu ya. iya. Besoknya jam 5 ngegoreng lagi. Nah, itu Mas pernah saya itu untungnya tuh 2.000 perak Mas Andre. Oh, Gitu. Dengan effort yang sangat luar luar biasa ya. biasa. Betul Luar ya. biasa, heeh. Yang ibaratnya dulu kita konsultan gaji 1 bulan bisa 20 juta, Hmm, terus tiba-tiba iya, dan apalagi kan dengan kondisi saya single parent gitu ya, ya, terus kemudian, kan kalau ngelihat apa, testi orang-orang yang pengusaha kan katanya bisa sampai 400 juta gitu, ekspektasi saya begitu. oh Namun realnya ternyata, iya, iya begini. Nah, tapi iya, kemudian, tapi kan pada saat itu saya hadapi, barulah saya mulai, ngeh gitu, oh ternyata dulu, kenapa Unilever itu dia bisa survive itu, mereka menggunakan brand identity. Nah, baru saya agak nyambung nih dengan yang dulu saya kerjain gitu. Jadi iya. ada brand iya, kayak, oh Step-stepnya ternyata Bu ya. ilmunya gini ya? Iya, Iya, mungkin perlu bertahap jadi, gitu oh nggak? ada Ya, iya, betul Mas Andre. Nah, Mas Andre mungkin ngerasa juga kan, oh ternyata ya, tidak apa namanya, tidak seindah iya benar, yang benar sekali. diceritakan gitu. Terus jungkir baliknya juga, belum iklannya dan Ya, lain-lain. Heeh. iya, ya betul sekali. Emang karena dilihat dari orang-orang sekitar itu ya istilahnya hasilnya doang gitu ya prosesnya mungkin tidak terlihat susah payahnya jatuh bangunnya gitu Iya, ya. Oke, betul oke. betul. Ya mungkin ini Bu untuk pempek Ago ini tadi yang membedakan dengan pempek lainnya apa Bu? Oh iya, Inovasi apa? kalau ya, kalau untuk, diferensiasi ya Iya namanya betul. ya, Ya, ada positioning, ada ciri khas. Ya, differentiation-nya ya. ya. Nah, kalau di Pempek Ago ini saya itu menawarkan, one stop, pempek gitu. Jadi ada pempek dosnya, pempek dos itu kan yang, kalau bahasanya vegetarian gitu ya, yang nggak Ya, suka ikan gitu. Nah, itu ada pempek dosnya dengan berbagai macam variasi. Kemudian ada pempek ikannya sendiri gitu ya, dan ada yang pempek sultannya. Pempek sultannya ini maksudnya dia ikannya itu lebih premium dan lebih banyak gitu. Jadi dia lebih berasa banget gitu. ya, Nah, itu yang menjadi eh, pembeda dengan pempek yang lain. Tapi untuk apa nama pada prinsipnya sih nama pempek sih secara produk sama gitu. Ya pempek, cuma di sini kami lebih lengkap aja. Jadi misalnya kalau dia mau yang agak murah itu ada di pempek dos, atau yang lebih non hewani itu ada di pempek dos begitu. Dan mau yang agak mahal ada di pempek sultan. Nah, terus itu juga saya juga punya yang tekwan siap masak atau ready to cook. Nah, ini saya ilmunya dari Pak Sandiaga Uno, Mas Andre waktu oh itu. iya, Jadi keren. ya Pak, Ya, maaf, ya Pak Sandi kan banyak kasih masukan tuh buat kita-kita UMKM ya. Kan ya, OKOC itu kan dulunya benar. Jakpreneur ya, idenya Jakpreneur. Jadi beliau mengatakan kalau untuk produk tuh yang deliverable gitu. Jadi yang bisa kita kirim. Nah, sementara kan PR-nya, wah kalau tewan kan udah berkuah Mhm. gitu. Nah, jadi akhirnya ya udah belajar lagi bikin bumbunya bumbu kayak Indomie aja. Jadi udah yang tinggal direbus aja. Tapi kalau Indomie kan teknologinya udah maju ya, Iya, udah kering. Nah, kalau saya masih bumbu basah, jadi dia sifatnya masih apa namanya daya tahannya lebih sedikit gitu. Tapi ya nggak masalah lah. Ini kan masih proses ya gitu. Nah, kemudian juga ada air tebu. Nah, tebu ini temennya, apa lawannya makan pempek. Nah, karena saya di Jambi itu, ya enaknya ya makan pempek ya sama tebu gitu. iya benar. Begitu, Mas. Jadi, Kalau makan kayak pempek minumannya ngopi, tebu. lawannya kan gorengan.
Iya, Gimana? iya makan pempek minumannya tebu ya. Iya, minumannya tebu kayak kopi, gorengan gitu Ya, kan Mas, ada heeh. apa susu sama roti Oreo gitu. Jadi ada temannya gitu. Oke, oke berarti buat teman-teman ya, langsung aja nanti ada ininya ya, Peago ya namanya, mungkinnya ya. Teman-teman ada di Mhm, bawah, teman-teman bisa kunjungi saja. Ya ini lokasinya juga cukup strategis dan biayanya terjangkau ya harganya. Oke, iya. oke. Mungkin closing statement untuk kesempatan kali ini untuk gimana cara misalnya dalam UMKM ibu harus apa namanya memulai dari nol terus gimana ininya. Oh Tambahnya iya, secara singkat aja. Ya, iya. Singkat aja sih untuk, UMKM ini tuh, bagaimana ya, UMKM ini ada apa, entrepreneurship ya, ya, entrepreneurship itu mindset ya. ya, Saya banyak belajar dari Pak Sandi, dan Pak Indra Uno, itu kakak beradik. Jadi entrepreneurship itu adalah mindset dan, eee pada prinsipnya kita itu, apa namanya, mesti berpikirnya itu lebih detail dan lebih dalam dan, mesti mengkonfirmasi lagi, informasi-informasi yang kita terima, seperti itu. Mungkin kelihatannya enak, tapi ketika kita terjun, ternyata memang, banyak ilmu yang, kita tidak lihat sebelumnya, seperti itu. Nah, tapi apakah ini kita harus, apa namanya, berhenti di tengah jalan? Oh, ternyata tidak gitu. Justru itulah melatih mental kita. ya, Dan kalau untuk betul, Mas. Dan UMKM ini sih bagi saya sih gini, Mas, sekarang ini kan, anak-anak muda sekarang ini jauh lebih kreatif ya, Mas Andri ya. iya, Seangkatan Mas Andri ini opsi lebih banyak seperti itu. Jadi, kalau, misalnya sedikit apa ya, masukan gitu yang namanya apa, UMKM ini yang tadi seperti saya ceritakan, kita bisa satu hari itu untung Rp0 itu bisa gitu, tapi 10 juta pun juga bisa gitu, dan itu kita ngomongin masalah margin aja. Nah, itu artinya ada apa ya, apa ya, ketidakpastian income memang di iya, UMKM gitu. Nah ya Mas, jadi, artinya apa? Nah artinya bagaimana caranya itu agar memang, kita kita ini lebih mungkin sekarang ini ya digital marketing ya, channel-channelnya kita mesti memperbanyak digital marketing nih, seperti yang Mas Andri lakukan kan itu juga membantu kami-kami ya para iya, UMKM untuk lebih dikenal gitu ya Mas Andri. Nah ini juga makanya saya senang menyambut undangan dari Mas Andri juga. iya, Kemudian terima kita kasih. juga iya sama-sama. Terus kita juga berbagi apa namanya berbagi pengalaman gitu ya. Terus sedikit banyak kan orang jadi aware dengan pempek agoy gitu yang awalnya nggak tahu jadi tahu dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa apa ya bisa bisa membelilah gitu, bisa membeli produk-produk dalam negeri yang memang eh, insya Allah itu berkualitas gitu, seperti itu Mas Andre. Pokoknya intinya tetap semangat untuk apa mencari celah. Jadi ketika ada kesulitan, cari cara lagi gitu, seperti itu. Benar. Terus ya intinya tetap berjuang ya Bu ya. Iya, tetap berjuang. Never stop learning because life never stop teaching, Mas. Oke ya mantap, luar biasa. Oke, terima kasih ya Bu ya udah hadir Mm-mm. di kesempatan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf Bu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa Mm-mm. untuk kembali nanti dikunjungi ya, MP Agoy dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.